Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultum Ramadan P4 YUKS P4YP tahun 1446 Hijriah. Yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya banggakan para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan adik-adik yang tercinta dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, serta di seluruh komunitas pendidikan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita tak lupa, kita tak bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan adik-adikku yang tercinta, tema pada hari ini atau pada kali ini kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Kita ketahui asyamu Ramadan junnatun. Siam Ramadan itu perisai. Karena dalam bahasa Arab, ketika kita memakai konteks jim dan nun, itu sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak nampak. Ya, kita contohkan, ada jinnah, ada jannah. Ya, makanya ketika jannah kita ucapkan itu la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Dan dia tidak pernah terlihat dan tidak pernah terlintas di pikiran manusia. Nah, sedangkan jinnah, kata jinnah itu kata jin. Ya, jin itu tidak terlihat dan tidak tampak. Karena iblis itu berasal dari jin dan setan pun berasal dari iblis. Nah, pada topik kali ini, orang-orang yang merugi itu yang pertama dalam bulan Ramadan, orang-orang yang hanya mendapat lapar dan haus ketika berpuasa. Di hadis At-Tabrani, Rasulullah berfirman, "Rubba sha'imun." Banyak orang-orang yang berpuasa, ya, mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yang mana harusnya puasa Ramadan ini bisa menjadi perisai untuk mereka, bisa menjadi junnah dalam diri mereka. Karena banyak sekali mereka bergunjing, mereka mengejek, mereka memfitnah, mereka berdusta ketika menjalankan ibadah puasa. Inilah golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak bisa merasakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan. Yang kedua, orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan itu orang-orang yang tidak mengakhiri salat tarawihnya. Banyak ketika orang salat tarawih, banyak orang yang mengerjakan salat tarawih, tapi dia keluar. Dia tidak selesai dalam mengerjakan salat di tarawih. Padahal salat tarawih itu dicatat sebagai amalan, sebagai pahala semalam suntuk ketika kita mengerjakannya. Sangat-sangat merugi sekali kalau kita tidak menyelesaikan salat tarawih.
Karena di dalam salat tarawih itu banyak keberkahan, banyak ampunan, banyak ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita berdoa pun Allah langsung menjawab, Allah langsung mengabulkan doa-doa kita ketika kita bersalat tarawih. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah serta adik-adikku yang tercinta, orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu orang-orang yang jarang membaca Al-Quran. Mereka jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala kita. Satu huruf itu dibalas dengan 10 bahkan ratusan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Al-Qur'an itu ya sangat-sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini ya, yang keempat, orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan itu orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya. Mereka banyak lalai dalam sholat. Mereka tidak mengerjakan sholat. Bahkan mereka meninggalkan sholat ketika berpuasa. Ya. Padahal sebaliknya, di amalan-amalan pokok bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk meningkatkan sholat kita. Ya. Dari sholat fardu 17 rakaat, kita sholat witir, kita sholat tarawih, kita sholat mutlak, dan lain-lain. Ya. Jadi sangat merugi sekali orang-orang yang meninggalkan sholat ketika di bulan Ramadan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kepala sekolah, para guru, dan adik-adik yang tercinta, kesimpulan pada kultum kali ini yaitu sangat merugi sekali ya orang-orang yang dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa taala bertemu bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih umur, sudah dipertemukan di bulan Ramadan. Allah sudah kasih hukumnya, sudah kasih aturannya, dan kita tidak bisa memanfaatkan ya pertemuan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sangat merugi sekali orang-orang yang tidak bisa menjalankan ibadah bulan Ramadan secara maksimal, yang mana nanti ya, dalam kesehariannya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, perubahan personal dan perubahan sosial dalam diri kita itu akan terlihat ketika kita sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan mustahil kita akan mendapatkan hidayah dari Allah kalau kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan bagus, dengan lancar, dengan seksama, dan dengan khusyuk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.